Apa jadinya jika sebuah negara mayoritas muslim melarang penggunaan hijab, memaksa orang mencukur jenggot, melarang kegiatan keagamaan, dan melarang anak-anak masuk masjid? Tajikistan di bawah Presiden Emomali Rahmon melakukan semua itu, dan lebih banyak lagi. Inilah sebuah ironi saat negara mayoritas muslim justru dipimpin oleh seorang pembenci Islam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk negara kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, hari ini kita akan membahas aturan-aturan anti-agama dari pemerintah Tajikistan, termasuk pelarangan penggunaan hijab yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Tajikistan adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim. Menurut World Population Review tahun 2024, sekitar 97% penduduk Tajikistan adalah muslim. Namun, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, pemerintah di bawah Presiden Emomali Rahmon telah menerapkan berbagai aturan yang justru menekan praktik agama Islam di negara ini. Larangan penggunaan hijab adalah salah satu aturan yang paling kontroversial dan terasa aneh di negara dengan mayoritas muslim. Aturan ini tidak hanya berlaku di sekolah-sekolah, tetapi juga di lembaga pemerintah dan universitas. Bahkan, ada larangan penggunaan hijab di muka umum. Larangan ini terasa janggal, mengingat mayoritas penduduk Tajikistan memeluk agama Islam yang mewajibkan penggunaan hijab bagi perempuan muslim. Alasan dibalik pelarangan ini adalah untuk menjaga nilai-nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme. Namun, banyak pihak yang melihat aturan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam di Tajikistan. Untuk memahami lebih jauh tentang latar belakang politik yang melahirkan aturan-aturan ini, kita perlu melihat sosok Presiden Emomali Rahmon. Rahmon telah berkuasa di Tajikistan sejak tahun 1994 dan telah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Tajikistan sendiri adalah negara pecahan Uni Soviet yang merdeka pada tahun 1991. Sejak merdeka, masyarakat Tajikistan semakin religius dan erat dengan agama mereka, yang mayoritas adalah Islam. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, Rahmon menganggap Islam sebagai ancaman terhadap kepemimpinannya. Hal ini berkaitan dengan sejarah konflik antara pemerintah Tajikistan dan pemberontak United Tajik Opposition yang beragama Muslim. Karena latar belakang konflik ini, Rahmon sangat menekan Islam di negaranya. Bahkan, Rahmon yang terlahir sebagai Muslim pun lebih memilih untuk menjadikan Tajikistan sebagai negara sekuler yang bebas dari nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai Islam. Selain larangan hijab, ada banyak aturan sekuler lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Rahmon. Pada tahun 2007, Kementerian Pendidikan Tajikistan sudah melarang anak-anak sekolah menggunakan hijab. Larangan ini kemudian meluas pada tahun 2009 ke lembaga-lembaga pemerintah dan universitas negeri. Seiring masa jabatannya yang semakin lama, Rahmon semakin rajin mengkampanyekan pandangannya tentang hijab. Rahmon selalu bilang bahwa hijab adalah tanda pendidikan yang buruk dan tidak sopan dipakai karena tidak sesuai dengan budaya Tajikistan. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 2011, pemerintah Tajikistan mengeluarkan aturan yang melarang semua orang di bawah 18 tahun mengunjungi tempat ibadah, termasuk masjid, gereja, atau tempat ibadah lainnya. Praktik keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan azan di masjid juga dilarang keras. Bahkan, azan tidak boleh dilakukan dengan pengeras suara. Orang tua yang ketahuan mengirim anaknya ke luar negeri untuk belajar agama juga akan dihukum. Aturan-aturan ini diterapkan dengan alasan untuk mencegah ekstremisme dan menjaga nilai-nilai budaya nasional. Tahun 2015, pemerintah Tajikistan mengeluarkan aturan yang melarang laki-laki memelihara jenggot. Jenggot dianggap sebagai simbol ekstremisme dan fanatisme. Polisi diberi wewenang untuk menangkap orang-orang berjenggot dan mencukur mereka secara paksa. Meskipun tidak ada undang-undangnya, sekitar 13.000 orang berjenggot ditangkap dan dicukur paksa oleh polisi pada tahun itu. Pada tahun 2017, pemerintah mulai mendata masjid-masjid di Tajikistan. Masjid-masjid yang tidak memiliki izin lengkap ditutup dan diubah fungsinya menjadi sarana kesehatan, salon, kafe, bioskop, pemandian umum, dan tempat bermain. Pemerintah juga mengirim SMS ke semua nomor aktif di Tajikistan, meminta perempuan untuk berpakaian sesuai nilai-nilai budaya Tajikistan. Tahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan buku panduan pakaian yang tebalnya 370 halaman, yang berisi apa saja yang boleh dan tidak boleh dipakai oleh masyarakat.